Halo, kembali lagi bersama saya, Asep Cucu Suhara, guru SMA Negeri 1 Maja. Kali ini saya akan mencoba membahas sedikit ya, demokrasi Pancasila dan perkembangan politik ekonomi masa Orde Baru dan reformasi. Materi yang insya Allah mudah untuk dipahami, jadi anak-anakku yang hebat, silakan nanti pelajari. Jadi saya hanya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Poin pertama yaitu adalah demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Jadi kita akan mengenal atau mengasumsikan bahwa Orde Baru itu sama dengan demokrasi Pancasila. Berlangsungnya pemerintah Orde Baru sejak G30 SPKI sampai dengan nanti munculnya reformasi. Nah, di sini ada poin penting ya, peranan Soeharto, yaitu Soeharto bertindak mengatasi gerakan tersebut berdasarkan surat perintah 11 Maret. Ini transisi ya. Jadi kita lewat, karena kita sudah pernah membahas ini di pertemuan sebelumnya. Nah ini tujuannya ya. Presiden Soeharto atau dalam konteks ini adalah Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dan pembangunannya itu dibuat dengan secara bertahap, ya, dengan kita kenal dengan istilah Repolita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun, maupun nanti muncul konsep Pelita, yaitu proses pelaksanaannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Ya, ada 3 poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Yang kedua, pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, penghargaan terhadap hak asasi manusia serta adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas, ya. Baik itu dari sisi agama, ras, suku, dan lain-lain. Oke, ini kita lewat, ya, karena kita sudah bahas sebelumnya ya, pembubaran PKI berdasarkan TAP MPRS nomor 24 tahun 1946. PKI resmi dibubarkan, ya kan? Penyederhanaan parpol, pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan bahkan sampai hari ini menjadi agenda rutin. Ya. Munculnya Dwi Fungsi ABRI. Oke, ini poin lainnya. Saya next aja. Nah, di masa Orde Baru itu berhasil melaksanakan pemilu 1971, 77, 84, 87, 92, dan 97 yang menganut asas Luber, ya, langsung umum bebas rahasia. Dan Golkar sudah kita ketahui selalu menjadi pemenang nomor 1 dengan suara yang mayoritas rata-rata di atas 80%. Itulah kenapa kemudian Golkar menjadi satu partai pemerintah yang sangat concern gitu ya. Nah ini ABRI posisinya menjadi sangat penting. Jadi ABRI bukan hanya menduduki posisi-posisi yang berkaitan dengan pertahanan, tapi juga posisi-posisi strategis di lingkungan sipil pemerintahan seperti menjadi menteri, gubernur, dan bupati. Nah, ada konsep P4 ini untuk membangun mindset bagaimana Pancasila itu dijalankan. Nah, dengan nanti konsepnya BP7 gitu ya. Ini kita lewat. Next, ya kan? Replita 1, Replita 2, dan 3 ini kita boleh kalian nanti pelajari ya. Slide-nya saya akan bagikan. Ya kan? Jadi di tahun 69 sudah ada Replita. Replita 1 dan 3 itu 74 sampai 84. Difokuskan pada perencanaan pertumbuhan, stabilitas nasional, pemerataan pembangunan, dan penekanan pada sektor pertanian sebagai negara agraris yang tentu saja harus mempunyai kebutuhan pokok. Diterapkan pada 1984 dan 94 ini Replita 4 dan 5 yang berfokus pada industri yang menghasilkan barang-barang ekspor dan pengolahan hasil pertanian dan industri padat karya. Nah ini di tahun 97 ya kan, mulai ada krisis, ya kan, ya, pertumbuhan ekonomi menjadi nol, ya, yang tadinya luar biasa menjadi nol. Semakin lesunya iklim bisnis, krisis ekonomi tabir tentang penyingkapangan bisnis perbankan nasional ternyata menjadi hancur ekonomi kita. Ya, untuk masa demokrasi akan dibahas pada materi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.